Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita sampai pada bab waqtil fajri, bab tentang waktu salat subuh ya. Secara umum tidak ada khilaf tentang di kalangan para ulama tentang waktu salat subuh ya. Salat subuh dimulai dari terbit fajar dan berakhir dengan terbit matahari. Jadi salat subuh dimulai dari terbit fajar dan berakhir dengan terbitnya matahari. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama mana waktu utama untuk mengerjakan salat subuh. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya waktu utama melaksanakan salat subuh adalah di awal waktu, itu begitu terbit fajar, kemudian nunggu azan, kemudian nunggu iqamat 15 menit, sekitar 15 menit, kemudian salat subuh. Adapun mazhab Al-Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah menunda salat subuh sampai langit kuning-kuningan. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Bahwasanya tunggulah waktu langit menguning untuk melaksanakan salat subuh karena itu adalah pahalanya lebih besar. Oleh karenanya yang dipraktikkan oleh saudara-saudara kita seperti saya dengar juga dari kawan-kawan di Turki ya, yang mereka berdasarkan mazhab Hanafiyah, mereka menunda sholat ya. Ini dipraktikkan juga di sebagian tempat. Teman-teman juga yang di Australia pernah cerita, mereka kalau sholat di masjidnya orang-orang Hanafi, mazhab Hanafi, maka sholat subuhnya ditunda ya. Ini menjelang terbit matahari baru mereka sholat ya. Karena mereka berpendapat dengan hadis tersebut, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Tundalah sholat subuh sampai matahari menguning karena itu pahala yang besar ya. Adapun para mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat tidak. Dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh di awal waktu ya, di awal waktu. Adapun hadis tersebut ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya, ataupun mereka mengatakan hadisnya sahih, maksudnya yaitu salatlah subuh dengan waktu yang lama ya. Asfiru bil fajri maksudnya salatlah subuh dilama-lamakan sampai matahari agak menguning. Ya, ala kulli hal ini adalah khilaf di kalangan para ulama tentang waktu utama melaksanakan salat subuh. Namun waktu salat subuh tidak ada khilaf. Salat subuh dimulai dengan terbit fajar dan diakhiri dengan terbit matahari. Terbit matahari. Begitu lingkaran matahari muncul maka telah selesai waktu salat subuh. Dan kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang waktu salat subuh. Yang pertama, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Zaid bin Thabit haddatsahu, bahwasanya Zaid bin Thabit menyampaikan hadis kepada Anas bin Malik, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Zaid bin Thabit bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamu ila salat. Kemudian mereka pun salat subuh maksudnya. Kam kana bainahuma, maka qultu, Anas berkata, kam kana bainahuma, berapa jarak antara selesai sahur dengan salat, dengan menegakkan salat. Bainahuma maksudnya antara selesai sahur dengan mengerjakan salat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan datang dalam riwayat yang lain lebih jelas tentang hal ini, yaitu kam kana bainahuma, berapa jarak antara selesai sahur dengan iqamat. Qala qadru 50 aw 60, yakni ayah. Ukuran antara selesai sahur sampai
iqamat itu sampai menegakkan salat itu kira-kira membaca 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahur bersama. Kita ada namanya buka bersama, sahur bersama juga tidak jadi masalah. Kalau memang diperlukan, dalam riwayat yang lain lebih tegas tentang hal ini ya. Dari riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, inni uridu siyam at'imni syai'an, ya Anas, aku ingin berpuasa. Berikanlah aku sahur sedikit. Ada makanan enggak buat sahur? Faji'tuhu bitamrin wa ina'in fihima. Maka aku pun mendatangkan kepada Nabi korma dan segelas air. Wa dzalika ba'da ma adzana Bilal. Dan itu setelah azannya Bilal, setelah azan pertama. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh azannya 2 kali. Azan pertama masih boleh makan dan minum. Azan kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum itu yang waktu salat subuh, azan kedua. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu salat azan di masih malam, azan pertama. Maka makanlah dan minumlah kalian, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang kedua. Jadi, ketika Rasulullah SAW ingin berpuasa, Rasulullah SAW meminta Anas mencari makanan karena Anas adalah pembantu Nabi SAW. At'imni syai'an, bawakan kepadaku sesuatu, aku ingin bersahur. Faji'tuhu bitamrin wa ina, maka aku datangkan korma dan segelas air fihima. Wa dzalika ba'da ma adzana Bilal, itu setelah azan pertama, azannya Bilal. Qala ya Anas, maka Rasulullah berkata, wahai Anas, unzur rajulan ya'kulu ma'i, cari satu orang untuk makan bersamaku. Rasulullah ingin makan berjamaah, makan sahur berjamaah, dan itu sunnah ya. Fada'autu Zaid bin Thabit, maka aku pun panggil Zaid bin Thabit. Faja'a, maka Zaid bin Thabit pun datang. Fatasahhara ma'ahu, subhanallah, sahur sederhana, korma, air. Maka Zaid bin Thabit pun bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama fa shalla rak'ataini, tsumma kharaja ila salat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bangkit. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maksudnya setelah azan Ibnu Ummi Maktum, dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tsumma kharaja ila salat. Kemudian dia pun pergi keluar dari rumah untuk sholat subuh. Ya. Jadi inilah hadis yang panjang. Jadi ternyata Anas bin Malik tidak ikut makan sahur bersama Nabi, tapi Anas bin Malik yang menyediakan makanan dan Anas bin Malik yang memanggil Zaid bin Thabit untuk makan sahur bersama Nabi. Makanya setelah itu Anas bin Malik bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak atau berapa jeda antara keduanya, yaitu antara selesai sahur dengan sholat. Ya. Jaraknya ternyata tidak panjang, sekitar 50 sampai 60, ukuran membaca 50 sampai 60 ayat. Hadis berikutnya yang mirip dengan ini saya bacakan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Hasan bin Sabbah bin Sabbah. Hadatsana Hasan ibnu Sabbah sami'a Rauhan. Qala hadatsana Sa'idun an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit mereka berdua bersahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika mereka berdua selesai dari sahurnya, ya, setelah makan sahur, qama Nabiyullah ila salati fa shalla, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat, ya. Maka mereka berdua pun salat. Nabi pun keluar menuju salat, akhirnya mereka berdua pun salat subuh. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, itu para perawi saya di bawah Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalat. Berapa jarak jeda antara selesainya mereka sahur dengan mereka masuk dalam salat? Kata Anas, qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Seukuran seorang baca 50 ayat. Seukuran seorang baca 50 ayat. Hadis ini, riwayat yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang ditanya adalah kadar, ya. Jadi kadar
jeda antara selesai sahur dengan iqamat, yaitu menegakkan salat. Yaitu ternyata seukuran membaca 50 ayat. 50 hingga 60 ayat. Ya kalau kita bilang kurang lebih 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Kalau ukuran kita sekarang. Kurang lebih 15 menit ya. Kalau kita perhatikan riwayat ini, berarti ini menunjukkan bahwasanya melazimkan, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur menjelang azan. Karena Rasulullah SAW sahur, kemudian azan, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian salat subuh ya. Kemudian berarti jarak antara azan dan iqamat, ya, iqamat kurang lebih 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit atau 10 menit ya. Karena yang ditanya adalah jarak antara selesai sahur dengan iqamat. Kalau antara selesai sahur dan iqamat 15 menit 20 menit, berarti kira-kira antara jarak azan dan iqamat kira-kira 15 menit 10 menit. Karena mereka para sahabat mereka sudah bangun tentunya sebelum subuh. Ya, mereka salat malam apalagi bulan Ramadan ya, apalagi bulan Ramadan sehingga jarak antara azan dan iqamat tidak terlalu jauh, sekitar 10, 15, 20 menit ya. Ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini dalilnya apa? Dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salat subuh. Ini intinya itu, isi pendalilan. Menjalankan salat subuh, tidak mengakhirkan. Ini pendapat jumhur ulama tadi saya katakan. Menyegerakan salat subuh dan tidak mengakhirkan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sahur dengan pelaksanaan salat iqamat cuma 15 menit. Mungkin kita bisa coba baca Al-Qur'an dengan misalnya surat Al-Baqarah kita baca 50 ayat, mungkin 20 menit. Kalau 20 baca dengan tartil, dengan baik, mungkin sekitar 20 menit. Jadi ternyata antara sahur dan pelaksanaan iqamat sekitar cuma 20 menit. Berarti Rasulullah menyegerakan salat subuh di awal waktu. Ya, bukan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya waktu salat subuh diakhirkan sampai waktu isfirar, yaitu sampai langit agak kekuning-kuningan. Taib. Tentunya faedah yang lain ya, bahwasanya dianjurkan sahur ya diakhirkan, kemudian dianjurkan sahur bersama seorang 2 orang ya, agar berkah ya. Kemudian tetap sahur meskipun hanya makanan sederhana, tetap sahur meskipun hanya korma dan air. Baik, hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail ibnu Abi Uwais an akhihi an Sulaiman an Abi Hazim annahu sami'a Sahal bin Sa'ad yaqul, bahwasanya Abu Hazim mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, kuntu atasahharu fi ahli. Ini Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku
bersahur bersama keluargaku, ya bersahur sama istri, ya. Summa yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri ma'a Rasulullah sallallahu. Kemudian dengan cepatku aku pun mendapati salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menjelaskan, summa yakunu bi sur'ah, kemudian aku segera habis sahur aku segera menuju masjid supaya bisa salat subuh bersama Nabi. Perkataan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya summa yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku segera setelah sahur segera pergi masjid agar bisa mendapatkan salat subuh bersama Nabi. Ini juga dalil bahwasanya Nabi salat di awal waktu. Tidak ditunda, tidak sampai matahari menguning. Saya katakan tadi antara azan dan iqamat mungkin 15 menit, 20 menit, tidak begitu lama ya. Karena tadi yang ditanyakan adalah antara selesai sahur sampai iqamat. Ya, cuma 60 ayat. 60 ayat mungkin 20 menit ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh di awal waktu. Kemudian juga hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Yahya bin Bukair qala akhbarana Laits an Uqail an Ibnu Syihab Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah akhbarathu bahwasanya Urwah bin Zubair seorang tabi'in berkata anna Aisyah akhbarathu ya, bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepadanya qalat kata Aisyah radhiyallahu taala anha kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah salat al-fajr. Ya, para wanita-wanita dari kaum mukminin mereka menghadiri salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna sambil melipatkan menggulungkan kain ya. Mungkin dada mereka di wajah mereka ya dengan murut sejenis kain yang ada yang mengatakan muallam itu ada garis-garisnya. Summa yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalat. Setelah mereka selesai salat mereka segera pulang. La ya'rifuhunna ahad minal ghalas. Dan tidak seorang pun mengenal mereka karena masih ghalas. Ghalas itu adalah waktu ikhtilatu adh-dhalam bi dha'il fajar, yaitu ghalas maksudnya remang-remang bercampurnya antara malam dengan cahaya subuh, dengan cahaya fajar. Ya, dengan cahaya fajar. Saya ulangi. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dia mengatakan kunna nisaul mu'minat. Ya. Ya, dahulu para wanita-wanita sahabiyat yashhadna, mereka ikut hadir ma'a Rasulullah salat al-fajr bersama Rasulullah salat subuh. Mutalaffi'atin bimuritihinna, itu mereka melipatkan kain-kain di tubuh mereka ya. Summa yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalat. Ketika mereka selesai salat, mereka langsung balik ke rumah-rumah mereka. La ya'rifuhunna ahad minal ghalas. Tidak seorang pun bisa mengenal mereka, mana fulanah, tidak ada yang tahu. Karena masih remang-remang. Seandainya tidak remang mungkin ketahuan dari postur tubuhnya, oh ini si Ummu fulan, ini Ummu fulan. Ya. Ini hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara faedah yang bisa kita ambil hadis ini, yang pertama bahwasanya para ibu-ibu dahulu juga salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat membolehkan. Ya, meskipun salat di rumah lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh, salat isya, salat zuhur, bebas. Jangan dilarang, tetapi wa buyutuhunna khairun lahun, bahwasanya rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya mereka salat di rumah lebih afdal. Mereka salat di rumah lebih afdal ya. Mereka salat di rumah lebih afdal. Tapi kalau mereka ke masjid maka jangan dilarang. Meskipun bahkan salat subuh. Bahkan salat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sunnah para wanita kalau mereka salat subuh, begitu imam selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mereka duluan pergi. Sebenarnya datang dalam hadis yang lain, itu kebiasaan Nabi SAW setelah salam, maka para sahabat laki-laki tidak beranjak dari tempatnya, membiarkan wanita-wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid, agar tidak ikhtilat, agar tidak terjadi bercampur baur laki dengan wanita. Makanya disebut sini, summa yanqalibna ila buyutihinna, kemudian mereka segera pulang meninggalkan masjid menuju rumah-rumah mereka, para wanita tersebut, hina yaqdina salat, tatkala selesai salat. Terus kata Nabi SAW, la ya'rifuhunna ahad minal ghalas,
Tidak ada yang mengenal mereka karena dalam kondisi remang-remang. Al-ghala sering disebutkan ikhtilatu dzulmatal lail bi dha'in nahar. Bercampurnya antara gelapnya malam dengan cahaya pagi, yaitu maksudnya remang-remang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyegerakan salat. Dan Rasulullah SAW kalau salat subuh panjang. Mungkin 100 ayat ya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab salat baca surat Yusuf dalam salat subuh. Jadi Rasulullah SAW salat subuhnya panjang. Tetapi selesai salat pun masih remang-remang. Sehingga kalau ada wanita lewat tidak kenal ini siapa. Dulu kan tidak ada lampu. Jadi kalau ada para ibu-ibu keluar dari masjid, belum dilihat ini siapa. Belum jelas. Karena masih remang-remang. Ya. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana mungkin pernah kita jelaskan, bahwasanya tidaklah para Nabi SAW selesai sholat, kecuali hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ketika selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat subuh, yang bisa dikenal seorang dengan teman dekatnya. Jadi kalau dia duduk, dia temannya, dia bagi salat subuh dia kenal, oh ini si fulan. Karena malam-malam, tapi sebelahnya dia sudah enggak lihat. Ya, artinya Rasulullah SAW selesai salat masih dalam kondisi gelap. Ya. Karena masih remang-remang. Oleh karenanya, yang diperhatikan oleh sebagian kawan-kawan, saya khawatir terlalu parah, seperti ada yang mengatakan bahwasanya azan subuh kita terlambat 20 menit misalnya. Mungkin terlalu berlebihan. Contohnya misalnya kita praktekkan misalnya. Sekarang Jakarta 4.30 azan subuh. Ya. 4.30 ini menurut sebagian seperti di Jogja ya, dipraktekkan mereka Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah menunda 8 menit, ditunda 8 menit. Sehingga menjadi 4.38. Tapi cuma 8 menit. Karena katanya 2 derajat terlalu kecepatan. Ya, 1 derajat 4 menit. Sebagaimana saya pernah sebutin ya dalam masalah waktu sholat subuh ya. Jadi kalau ini cakrawala, matahari di bawah, menurut yang azan yang kita sering kumandangkan, ini minus 20 derajat. Minus 20 derajat, matahari sudah terbit fajar. Sini terbit fajar. Tapi menurut Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah minus 18. Minus 18. Berarti maksudnya sini ditunda 8 menit. Sebagian ada yang parah mengatakan tidak, bukan minus 18. Misalnya mereka mengatakan harusnya minus 14, minus 15 ya. Minus 15 kata mereka harusnya ditunda sampai 20 menit ya. Azan subuh ada yang mengatakan misalnya kecepatan, mereka mengatakan misalnya di sini bukan misalnya minus, kata mereka harusnya minus 16 misalnya, atau ya minus 16 mereka bilang. Berarti harusnya ditunda 16 menit. Ini pendapat sebagian kawan-kawan. Tentunya masing-masing punya dalil. Mereka praktekkan, mereka turun, mereka cek secara nyata, kata mereka adzan yang sekarang kecepatan 16 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 8 menit. Harusnya ditunda ya. Sehingga kalau ditunda 8 menit jadi 4.38 ya. Kalau ditunda 16 menit ini jadinya berapa? 46 AM. Ini baru azan subuh. Baik. Kemudian iqamat yaitu setelah 15 menit. Kalau setelah 15 hingga 20 menit. Sehingga kalau kita ambil pendapat ini,
446 ini kita bawa ke sini. Jadilah 446 tambah 20. Jadilah 5 lewat 6 menit. 5 lewat 06 menit. Baru ini iqamat. Kemudian sholat. Nabi SAW sholat ya kira-kira 20 menit ya. Taruhlah ya, mungkin bisa lebih daripada itu 20 menit. Taruhlah kita bilang Nabi sholat setengah jam lah. Nabi SAW sholatnya panjang ya. Sholat durasi 20 menit hingga 30 menit. Bisa jadi lebih ya, tapi taruhlah 30 menit Rasulullah SAW sholat subuh. Berarti kalau kita bilang 5 lewat 06, taruhlah jadinya berapa? Selesai sholat, berarti selesai sholat kurang lebih pukul 5.30. Saya rasa 5.30 AM ini sudah bukan golas lagi. Ini bukan remang-remang lagi. Ini sudah jelas semua. Ya, remang-remang lagi. Oleh karenanya mungkin perlu diperiksa kembali ya. Apa benar tertunda sampai 16 menit? 8 menit oke lah. Tapi kalau 16 menit ada yang bilang sampai 20 menit tertunda. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah taala dia berkata bahwasanya adzan yang dikumandangkan di Arab Saudi sekarang kecepatan 5 menit. Sehingga beliau menganjurkan untuk ditunda 5 menit baru kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Karena dikatakan orang yang ketika di Arab Saudi cepat karena apa? Karena mereka menggunakan perhitungan ya, hisab sehingga begitu mereka langsung azan ya, meskipun fajar baru sedikit. Tapi kalau menggunakan mata, fajarnya agak ditunggu sedikit supaya agak lebar, agak besar fajar shodiknya, sehingga butuh waktu 5 menit sehingga lebih jelas. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan ya cuma kecepatan 5 menit aja kira-kira. Itu pun karena peralatan yang canggih. Adapun dengan mata telanjang maka hanya dilambatkan 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Intinya yang mengatakan bahwasanya sholat subuh azannya harus ditunda 20 menit, setengah jam, maka ini dicek kembali, ditinjau kembali, coba dipraktekkan. Apa benar setelah kita selesai sholat subuh masih remang-remang? Karena sunnah dari hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selesai sholat subuh masih remang-remang. Kalau kita mau praktekkan seperti ini 5:30, kalau azan 5:30, kemudian kita 5:30 baru selesai sholat, saya rasa sudah bukan remang-remang lagi, sudah cukup terang ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sekedar wacana sekedar wawasan bagi kita. Demikianlah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin saudara-saudara kita dengan perbedaan tentang kapan terbit fajar ya. Ini semua karena khilaf tentang terbit fajar. Jadi kita katakan tadi waktu sholat subuh, kesimpulannya ijma ulama sepakat awalnya adalah terbit fajar, akhirnya terbit matahari, akhir waktu terbit matahari. Hanya saja khilaf tentang kapan terbit fajar, ini khilaf. Kapannya khilaf. Kapan khilaf. Tapi sepakat semua, pokoknya awal subuh terbit fajar. Tapi kapan terbit fajar ini khilaf, tadi derajat-derajat yang kita sebutkan. Waktu khilaf ulama kapan waktu afdal salat subuh. Menurut jumhur ulama adalah awal waktu. Karena Nabi SAW selesai sholat masih golas, masih dalam kondisi remang-remang. Mazhab Hanafiyah, waktu yang terbaik melaksanakan sholat ketika matahari menguning. Ketika langit menguning. Mulai menguning. Yaitu menjelang terbit. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan.
Man adraka minal fajri raka'atan. Bab berikutnya, siapa yang mendapati salat subuh cuma 1 rakaat. Ini dia waktu sudah mau habis. Begitu salat 1 rakaat, kemudian azan, kemudian matahari terbit. Dia baru dapat 1 rakaat, kemudian matahari terbit. Padahal kita tahu bahwasanya matahari terbit menunjukkan waktu subuh telah selesai. Bab man adraka minal fajri raka'atan. Bab tentang orang yang mendapati 1 rakaat dari salat subuh. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Busr bin Sa'id wa anil A'raj yuhadditsunahu. Mereka menyampaikan kepada Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam an Abi Hurairah. Ini 3 orang tabi'in meriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, man adraka minal subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams. Barang siapa yang mendapati waktu salat subuh meskipun 1 rakaat sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, maka dia sah salatnya. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapati salat asar. Maka dia telah mendapatkan salat asar. Ini dalil bahwasanya ya, barang siapa yang sempat sholat 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia berarti sudah mendapati sholat subuh ya. Dia sudah mendapati sholat subuh ya. Tapi kalau ternyata dia terlambat ya, dan dia belum sempat 1 rakaat selesai ternyata sudah terbit matahari, ya, maka dia tidak dianggap sholat subuh pada waktunya, tapi dia sholatnya qadha, berarti dia sholat di luar waktu. Demikian juga sholat asar. Sholat asar, barang siapa yang sempat mendapati 1 rakaat sholat asar sebelum terbenam matahari, maka dia dianggap telah melaksanakan sholat asar pada waktunya. Maksudnya demikian. Meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, matahari sudah terbenam. Yang penting 1 rakaat pertama dia sudah selamat. Dia dapat 1 rakaat, sempurna 1 rakaatnya, ya. Meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat matahari sudah terbenam, dianggap dia melaksanakan sholat asar pada waktunya. Demikian sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dapat 1 rakaat sebelum matahari terbit, meskipun rakaat keduanya adalah ketika matahari sudah terbit, tetap dianggap mendapatkan sholat subuh pada waktunya. Bukan qadha, tetapi ada, yaitu pada waktunya. Namun Ibnu Hajar menyampaikan, bukan berarti hadis ini menunjukkan bolehnya seorang untuk menunda waktu sholat, tidak boleh. Tapi ini dalam kondisi tertentu ada uzur, ya. Mungkin dia terbangun, ya, terlambat kebangun, ketiduran, atau dia dalam kondisi terdesak sehingga tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Karena sengaja menunda waktu sholat subuh sampai menjelang matahari terbit cuma 1 rakaat, ini tidak boleh hukumnya. Sebagaimana sengaja menunda waktu sholat asar sampai matahari mau terbenam, kemudian baru dia sholat 2 rakaat, dapat sholat waktunya 2 rakaat setelah terbenam matahari, maka tidak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, tilka sholatul munafik. Sholat seperti itulah sholatnya orang munafik. Ya jelis yataraqqabu syams, dia nunggu-nunggu kapan matahari, melihat matahari. Begitu matahari mau tenggelam, langsung dia sholat. Ya, seperti burung yang mematuk. Jadi meskipun hukumnya boleh kalau orang masih mendapatkan 1 rakaat sholat subuh, rakaat kedua matahari sudah terbit, tidak masalah. Ini semua bagi orang yang beruzur, ya. Adapun kalau sengaja maka dia berdosa, tidak boleh, ya. Adapun seorang yang mendapati kurang dari 1 rakaat, ya, maka dia tidak dikatakan telah melaksanakan pada waktunya. Berarti dia qadha. Taib, hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya salat subuh sampai kapan? Salat subuh sampai matahari terbit, ya. Jadi dia tadi awal menjelaskan salat subuh dimulai dari terbit fajar dan Rasulullah SAW salatnya segera, tidak ditunda,
Tapi waktu sholat subuh ini berlanjut sampai terbit matahari. Bahkan kalau ada orang udzur, kemudian dia cuma mendapat 1 rakaat, maka meskipun rakaat keduanya matahari sudah terbit tidak jadi masalah. Hadis berikutnya bab man adraka minas sholati raka'atan. Bab ini lebih umum lagi. Kalau tadi tentang sholat subuh, sekarang umum, hadisnya umum. Dan ini tidak berlaku pada sholat subuh saja. Sholat-sholat yang pun demikian. Kalau ada orang ada uzur kemudian dia tidak mendapati sholat zuhur kecuali 1 rakaat, begitu rakaat kedua azan dikumandangkan, azan asar tetap dianggap dia sholat pada waktunya. Tapi tidak boleh disengaja menunda kecuali ada uzur. Hadis bab berikutnya bab aman adraka minas sholati raka'ah. Bab tentang orang yang mendapati 1 rakaat dari sholat secara umum. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka shalat. Barang siapa mendapat 1 rakaat dari salat maka dia telah mendapati salat ya. Intinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa-dhahir anna hadza a'ammu min haditsil babil madhi." Hadis ini lebih umum. Kalau hadis sebelumnya tentang asar dan subuh, maka hadis ini salat umum, baik subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib, baik isya. Berlaku secara umum ya. Hadis yang sebelumnya berkaitan dengan asar dan subuh, maka hadis yang ini tadi berkaitan dengan seluruh waktu, seluruh salat. Baik, berikutnya bab as-salat ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Bagaimana hukum salat setelah subuh sampai matahari tinggi ya? Bagaimana hukumnya salat setelah subuh? Setelah salat subuh masih salat pagi sampai sebelum matahari naik. Baik, Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Hisham an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas qala syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar. Kata Ibnu Abbas, hadir bersamaku sekelompok lelaki yang semuanya aku ridhai, yaitu orang-orang yang diridhai. Wa ardahum indi, dan yang paling aku ridhai mereka adalah Umar, yaitu Umar juga di situ ketika itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tusyriqa asy-syamsu ya. Atau maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang-orang ini telah mempersaksikan kepadaku ya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh hatta tusyriqa asy-syamsu, sampai matahari terbit yaitu naik, wa ba'dal asri hatta taghrub, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Kemudian Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah sami'tu Abul Ali an Ibnu Abbas qala hadatsina nasun. Dalam riwayat yang lain maksudnya syahida indi, bersaksi di sisiku, maksudnya haddatsani nasun. Hadis ini kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan bukan satu orang aja tetapi beberapa orang. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Umar, dan dia adalah orang yang paling aku ridhai. Mereka para sahabat ini meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi melarang salat setelah subuh sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi, dan Nabi melarang salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ini menunjukkan bahwasanya salat setelah subuh maupun salat setelah asar maka tidak diperbolehkan secara umum ya, secara umum. Kemudian hadis berikutnya qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham qala akhbarani Abi qala akhbarani Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu la taharrau bi salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha. Janganlah kalian menyengajain salat ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam, Hadis berikutnya semakna wa qala haddatsani Ibnu Umar, kata sang perawi yaitu Hisham dari ayahnya, kemudian berkata haddatsani Ibnu Umar, dalam riwayat yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tala'a hajibus syamsi, hajibus syamsi maksudnya
matahari pinggirannya, itu hajibnya. Ujung-ujung matahari. Idza tala hajibus syams, kalau matahari mulai muncul, ya, fa akhirus salat, maka tunda salat hatta tartafi, sampai terangkat di atas. Wa idza ghaba hajibus syamsi, kalau matahari mulai tenggelam, ya, fa akhirus salat hatta taghib, sampai benar-benar tundalah salat sampai benar-benar tenggelam. Saya benar-benar tenggelam. Taba'u abdah, ya, diikuti oleh rawi yang lain itu abdah, mutaba'ah. Taib, ini tentang larangan salat setelah asar dan larangan salat setelah subuh, ya. Larangan salat setelah subuh dan larangan setelah asar. Ini di antara dua waktu terlarang. Yang pertama setelah asar hingga terbenam matahari. Kemudian setelah subuh hingga terbit matahari. Lebih parah daripada ini, yang sangat yang lebih parah lagi, yang benar-benar ini namanya waktu terlarang, dan waktu yang paling dilarang, yang lebih terlarang irisannya. Kalau kita himpunan kemudian irisannya yang sangat terlarang, ketika bulatan matahari mulai tenggelam. Ini lebih terlarang lagi. Matahari mulai tenggelam. Sama yang berkaitan dengan subuh, yang sangat terlarang, yang lebih terlarang lagi, yaitu ketika bulatan matahari mulai terbit. Ini sangat terlarang. Artinya apa? Kalau ini cakrawala, kemudian matahari mulai muncul, nah ini mulai muncul segini, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi lebih besar. Ini semua waktu terlarang, sangat terlarang, sangat terlarang. Kenapa sangat terlarang? Ya, karena kedua waktu ini adalah waktu di mana para penyembah matahari benar-benar beribadah kepada matahari. Jadi kalau gampangannya, kalau kita orang Islam ada zikir pagi petang, mereka para penyembah matahari setelah asar mereka berzikir menunggu matahari terbenam. Ketika matahari mulai di cakrawala mereka sujud, Itulah waktu yang sangat terlarang. Sebaliknya ketika matahari mau terbit mereka mungkin ada zikir mereka, bacaan-bacaan mereka, persiapan untuk menyembah matahari. Ketika matahari mulai naik di cakrawala, muncul maka mereka sujud. Itu waktu yang sangat terlarang. Makanya sebagian ulama berpendapat waktu khusus yang dua ini yang sangat terlarang ini tidak boleh sholat sunnah secara mutlak, nggak boleh. Meskipun tahiyatul masjid nggak boleh. Ini lebih karena lagi benar-benar apa namanya di waktu yang sangat terlarang. Saat itulah mereka para penyembah matahari sedang sujud kepada matahari. Tentu masalah khilaf di kalangan para ulama tentang waktu-waktu terlarang ini, apakah boleh dikerjakan sholat-sholat yang ada sebabnya atau tidak. Kita bisa bagi waktu terlarang ini. Waktu terlarang yang ketiga ada tambahan. Yang ketiga adalah ketika matahari di tengah langit. Di tengah langit. Sampai tergelincir. Hingga tergelincir. Itu sehingga masuk waktu zuhur. Baik. Kita tambah ya 3 waktu terlarang. 1, 2, 3 ya. Nah, inilah 3 waktu terlarang berkaitan dengan sholat. Untuk hal ini perlu kita perhatikan terkait dengan 3 waktu ini. Secara umum ini kesimpulan dari Nawawi rahimahullah taala, meskipun ada khilaf tapi secara umum bahwasanya boleh sholat fardu meski di waktu terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan,
Man nama an salatin aw nasiha falyusalli idza karaha. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Mau diingat terkala kapanpun dia ingat. Misalnya dia lupa salat subuh, dia lupa salat isya. Tadi malam dia salat isya, dia lupa berwudu. Kemudian dia salat subuh, baru dia ingat, ya Allah tadi malam saya salat isya, saya belum wudu, saya lupa. Dia ingatnya kapan? Ketika matahari mulai terbit. Tidak apa-apa salat isya. Dia qadha. Karena makanya waktu terlarang ini boleh salat fardu meskipun di waktu terlarang ya. Ya jika lupa ya atau ketiduran misalnya atau ada uzur yang lain. Baik. Yang kedua ini yang pertama. Yang kedua, sepakat ulama tidak boleh sengaja salat sunnah mutlak tanpa sebab di 3 waktu ini. Tidak boleh. Rasulullah larang, tidak ada salat. Orang sengaja pengin salat ketika habis asar pengin salat sunnah, enggak boleh. Seorang sengaja pengin salat sunnah setelah subuh enggak boleh, hukumnya haram. Ya, ini syarat. Yang ketiga khilafnya kuat. Ya. Tentang salat sunnah yang ada sebabnya. Di 3 waktu ini. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Inilah kesimpulan dari tentang 3 waktu ini. Namun yang rajih wallahu alam bisawab bahwasanya kalau kita salat ada sebabnya, salat sunnah ada sebabnya, maka boleh meskipun di waktu terlarang. Kenapa? Karena keumuman larangan untuk salat di waktu terlarang, keumumannya menjadi melemah. Kenapa menjadi melemah? Rasulullah mengatakan la salata ba'dal asr, la salata ba'dal fajr. Tidak ada salat setelah subuh, tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari, tidak ada salat setelah sunnah, setelah salat subuh sampai terbit, sampai tinggi matahari. Ini umum, salat apapun enggak boleh, tapi keumuman ini menjadi lemah. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah pernah salat di waktu-waktu terlarang tersebut. Ada sekitar 6 salat ya. Contohnya apa? Contoh seorang sudah salat subuh. Dia sudah salat subuh, kemudian dia pergi ke suatu masjid, ternyata ada orang lagi mau salat subuh. Ya, mereka agak tertunda salat subuhnya. Maka sunnahnya dia ikut salat subuh juga. Padahal salat subuh yang pertama wajib bagi dia, salat subuh ini kedua adalah sunnah bagi dia. Namun boleh bagi dia untuk salat subuh, salat sunnah. Padahal hadisnya tadi mengatakan tidak boleh, ternyata boleh. Ini Rasulullah pernah tegur 2 orang. Rasulullah SAW ingin salat berjamaah subuh, Rasulullah mendapati 2 orang belum salat. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mana aku ma antu salliya ma'ana." Apa yang mencegah kalian tidak salat subuh bersama kami? Kata mereka, "Shallaina fi rihalina." Kami sudah salat tadi di tempat kami. Kata Rasulullah SAW, "Kalau kalian sudah salat di tempat kalian, kemudian kalian datang masjid ada jamaah, maka salatlah bersama mereka." Padahal salat keduanya salat sunnah. Dan mereka setelah salat subuh, tapi dibolehkan. Ini pertama, bahwasanya keumuman tadi menjadi lebih khusus. Kemudian juga misalnya Rasulullah pernah melihat seorang salat 2 rakaat subuh setelah subuh. Ya. Setelah salat subuh dia salat 2 rakaat lagi. Rasulullah bertanya, "As-salatu subhi marratain?" Kau salat subuh 2 kali? Kata dia, "Tidak ya Rasul. Inni lam akun shallaitu rak'ataini lataini qablahuma." Saya tadi belum salat 2 rakaat sebelum subuh. Fa sallaituha sekarang saya salat. Rasulullah diamkan, berarti boleh. Rasulullah berarti boleh meskipun yang afdal adalah dikerjakan di waktu duha. Tapi intinya dia salat sunnah setelah salat subuh, tapi ternyata salat qadha qabliyah subuh. Kemudian di antara salat sunnah yang diperbolehkan 2 rakaat tawaf. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla fi ayyati sa'atin sya'a min al-lail aw nahar." Rasulullah mengatakan, "Hai bani Abdi Manaf, jangan kau larang orang untuk tawaf kapanpun dan salat waktu kapanpun." Ya, artinya orang kalau setelah tawaf disunahkan untuk salat 2 rakaat. Kalau dia tawaf setelah subuh, disunahkan dia salat 2 rakaat meskipun setelah subuh. Kalau dia tawaf selesai tawaf setelah asar, disunahkan salat 2 rakaat meskipun di waktu asar. Ini menunjukkan keumuman tadi menjadi lemah. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan salatul faitah, salat yang diqadha tadi, meskipun waktu terlarang dikerjakan karena Rasulullah mengatakan, "Man nama an salatin
au nasiyah falyusalli idza karaha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa maka salat kalau ingat, meskipun waktu terlarang. Yang kelima, Rasulullah SAW pernah salat ba'da zuhur. Rasulullah SAW kerjakan di waktu pada asar. Rasulullah SAW ada tamu tidak sempat ba'da zuhur, Rasulullah SAW kerjakan setelah asar. Berarti ada keperluan, maka tidak jadi masalah ya. Tapi ini semua menunjukkan bahwasanya keumuman waktu terlarang ini menjadi lemah. Karenanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya salat-salat sunnah yang ada sebabnya tidak mengapa di waktu ini ya. Jadi ini yang lebih kuat, boleh ya. Boleh salat-salat yang ada sebabnya boleh. Ini lebih kuat, ini pendapat mazhab Syafi'i rahimahullahu taala ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.